Masih ingat dengan kasus pencabulan anak yang melibatkan Kapolres nonaktif Ngada? Kali ini muncul kasus serupa tapi beda cerita. Terdakwanya adalah seorang anggota polisi berpangkat bribda namun berujung divonis bebas. Kita diskusi. Baru 2 minggu publik dikejutkan dengan kasus Kapolres yang melakukan pencabulan terhadap sejumlah anak-anak. Dan pada pekan ini kembali muncul kasus yang sama, tapi ternyata pelaporannya sudah dilakukan sejak tahun 2023 dan seolah tidak terlacak oleh media. Terdakwanya telah divonis bebas pada Januari 2025. Anda nggak salah dengar, terdakwanya divonis bebas. Ini dia kronologi kejadiannya. Pada bulan November 2022, terdakwa diduga melakukan pencabulan kepada korban yang saat itu usianya masih 5 tahun. Kejadian ini kemudian diceritakan kepada sang kakak. Keluarga kemudian melaporkan kasusnya ke Polda Papua di tahun 2023. Sempat ada mediasi antara keluarga dan terdakwa. Pada tahun 2024 di bulan Juli, pelaku ditahan di Rutan Jayapura. Proses persidangan kemudian dilakukan di Pengadilan Negeri Jayapura dan jaksa menuntut terdakwa dengan pidana 12 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Tapi seolah berbanding terbalik dengan tuntutan jaksa, di Januari 2025 hakim memvonis bebas terdakwa. Ya, kakak dari korban mewakili keluarga meminta keadilan. Kenapa diduga pelakunya bebas tanpa adanya hukuman, sedangkan bukti kami sudah kuat semua. Kasus ini sempat diselesaikan oleh keluarga korban dan keluarga terdakwa. Terdakwa saat itu bahkan membayar uang sebesar 80 juta rupiah untuk biaya pengobatan korban dengan catatan kasus tidak dilanjutkan ke ranah hukum. Ada missing puzzle di sini, tapi kemudian kasusnya berlanjut ke meja hijau. Dalam persidangan, hakim diduga hanya menyandarkan putusan pada tidak adanya saksi saat kejadian. Kami bahwa ketiga hakim yang mengadili perkara tersebut, kami melihat ada perilaku hakim yang menurut kami sedikit menyalahi aturannya terkait dengan dugaan pelanggaran. Makanya kami melaporkan hal ini kepada Komisi Yudisial untuk diproses. Apakah putusan tersebut memang layak diberikan kepada terdakwa atau memang ada hal-hal lain sehingga hakim memutuskan yang di luar dari tuntutan jaksa. Majelis Hakim Pengadilan Jayapura pun dilaporkan ke Komisi Yudisial. Laporannya sudah diterima, tapi bagaimana lanjutannya saat ini? Dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim dalam kasus pencabulan anak yang dilakukan oleh oknum polisi di Kerom. Dan pada pertemuan tersebut kami menyampaikan bahwa kami akan menerima laporan, kemudian nanti kami akan melakukan analisis dan telaah terhadap laporan tersebut. Kemudian nanti setelah kami melihat, kami memverifikasi kalau misalnya laporan tersebut masuk kategori dugaan pelanggaran kode etik, maka kami akan proses terhadap hakim yang bersangkutan. Apa yang terjadi saat ini dikhawatirkan hanya akan menjadi episode lanjutan dari masih tebang pilihnya penegakan hukum di negeri ini. Hal yang janggal sekali gitu ya dalam hal ini. Sebenarnya gitu, kasus-kasus kekerasan seksual itu kan di ranah privat dan memang tidak ada saksi gitu. Tapi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 disebutkan bahwa 1 orang saksi ditambah dengan alat bukti itu saja sudah cukup. Apalagi tadi sudah disampaikan bahwa bukti medis sudah menunjukkan bahwa dia korban kekerasan seksual. Dalam kasus ini korbannya adalah anak-anak. Mestinya hukumannya diperberat kalau perlu dikenakan pasal berlapis. Misalnya Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sampai Kode Etik Kepolisian. Tapi masalah yang terjadi saat ini adalah terdakwa divonis bebas sementara korban
masih berjuang untuk pulih dari trauma yang dideritanya. Di mana letak keadilannya? Proses sampai kemudian bebas itu kan saya yakin ya ini bukan hal yang mudah buat korban ya. Kita berharap ada keamanan yang diberikan oleh negara, ada perlindungan yang diberikan oleh negara ini buat anak dan juga si keluarganya dan juga kuasa hukumnya gitu ya sebagai pembela yang selama ini mendampingi korban dalam setiap proses peradilan. Karena kalau anak ini kemudian tidak diberikan perlindungan oleh negara, kita khawatir ancaman atau intimidasi bisa saja dialami oleh anak ini dan kita nggak mau kemudian dia menjadi korban berulang. Vonis ini jelas bukan akhir, melainkan awal mencari keadilan bagi korban. Jangan tutup mata, kita kawal bersama kasusnya. Lanjut diskusi di kolom komentar.